Kisah Prabowo dalam operasi Seroja di Timor Timur, kehilangan komandan dan prajurit terbaik. Prabowo Subianto merupakan salah satu prajurit Kopassus TNI AD yang diterjunkan dalam operasi Seroja di Timor Timur. Dalam operasi ini, Prabowo menjadi saksi kematian rekan-rekannya. Bahkan, Prabowo harus kehilangan komandannya di unit C pasukan Nanggala 10 yaitu Letnan 1 Sudaryanto. Saat itu Sudaryanto mengembuskan napas terakhir di pelukan Prabowo setelah tertembak oleh musuh. Peristiwa itu diceritakan Prabowo dalam buku biografinya berjudul, Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Saat itu, Prabowo yang masih berpangkat Letnan II bergabung dengan pasukan Nanggala 10 di bawah komando Mayor Infantri Yunus Yosfiah sebagai perwira intelijen. Namun karena banyaknya perwira yang tertembak, Prabowo kemudian diangkat menjadi wakil komandan unit C. Pasukan yang berjumlah sekitar 20 orang ini merebut ketinggian di atas kota Maubara. Setelah 10 menit menyeberangi sungai atau sekitar pukul 19 malam, tiba-tiba dari arah barat kelompok bersenjata Fretilin menyerang secara mendadak. Kontak tembak antara pasukannya dengan para pemberontak pun tak terelakkan. Baku tembak yang terjadi di tengah gelapnya malam itu mengakibatkan Sudaryanto yang berada di garis depan tertembak. Bahkan, serangan tersebut juga membuat unit C dipukul mundur hingga beberapa meter dan bertahan di parit. Dalam kondisi terluka, Sudaryanto memanggil anak buahnya termasuk Prabowo. "Saya putuskan, saya sendiri yang merayap ke depan, walaupun berbahaya karena musuh banyak di depan dan kontak tembak masih terjadi. Tetapi kalau tidak diambil berarti kami mengecewakan komandan dan moral pasukan akan turun," kata Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Sayangnya, upaya penyelamatan yang dilakukan Prabowo tidak membuahkan hasil lantaran sulitnya medan dan beratnya badan Sudaryanto. Evakuasi baru berhasil setelah beberapa prajurit bergabung. Sudaryanto pun ditarik ke garis belakang. Di tengah desingan peluru, Prabowo kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan. Namun situasi yang gelap gulita, tidak ada satupun helikopter yang berani turun. Beliau bertahan sampai pukul 3, tetapi akhirnya beliau gugur dalam pelukan saya. "Saya tidak bisa lupa, komandan saya menghembuskan napas terakhir dalam pelukan saya," ucap Prabowo.